di Penyejuk Kolbu, mudah-mudahan membuat hati kita semakin sejuk. Nah, pemirsa, kita akan lanjutkan kembali tentunya pembahasan mengenai hal-hal yang membatalkan wudhu dan tayamum. Dan tadi kita sudah pada satu pertanyaan, ya udah ya. Ya. Bagaimanakah jika seseorang ketika sholat di rakaat yang udah terakhir ketika mau salam lalu dia kentut. Nah, apakah itu hukumnya dan bagaimana? Langsung udah akan menjawab. Baik. Kalau pertanyaannya ketika mau salam kentut batal, harus diulangi lagi sholatnya. Karena ketika mau salam berarti belum salam kan? Ketika mau salam tasyahud, mau salam berarti belum salam kan? Mau salam nih kentut berarti batal, harus diulangi sholatnya. Tapi kalau kasusnya adalah setelah salamnya Kak, Assalamualaikum warahmatullahi, pas lihat ke akad kentut. Bisa jadi kan? Aduh udah. Iya kan, saya Gak apa-apa. Saya salam kan, Assalamualaikum warahmatullahi. Begitu mau ke akad kentut. Terus persoalannya langsung, apakah batal dan harus diulangi lagi sholatnya? Tentu ini tidak usah diulangi sholatnya, tidak membatalkan sholatnya. Karena Nabi SAW pernah nih, Nabi SAW begitu salam, bukan kentut ya, begitu salam baru ke kanan, kemudian Nabi berbicara ke sahabat dan beliau tidak mengulangi lagi sholat. Nabi SAW pernah hanya salam ke sebelah kanan saja dan kemudian Nabi bertanya kepada salah seorang sahabat dan tidak salam ke sebelah kiri. Jadi langsung bertanya. Anda mungkin yang pernah sholat jenazah di Masjidil Haram, sholat jenazah di Masjidil Haram juga Masjid Nabawi, itu rata-rata para jamaah yang salam itu hanya satu kali salam ke kanan saja. Jadi tidak ke setelah satu kali salam ke kanan sudah bubar. Jadi tidak ke kanan lalu ke kiri, tidak. Ya. Dan itu saya rasakan begitu sholat jenazah rata-rata ke kanan hungku. Begitu salam ke kanan udah aja bubar. Seperti tapi rata-rata kalau di kita kanan kiri ya. Gitu. Kanan kiri oke. Itu mah judul film ya. Baik, nah itu tadi sudah terjawab ya pertanyaannya yang tadi. Kemudian ini udah apa-apa. Nah, kalau misalkannya keluar cairan yang bukan keluar air kencing misalnya, keluar cairan yang lain misalnya, apakah disebabkan oleh mimpi basah ataupun mungkin dia ada hasrat ketika melihat lawan jenis. Nah, apakah itu membatalkan wudhunya? Baik. Sebetulnya kalau kita perhatikan ada beberapa macam yang mungkin keluar dari zakar atau alat vital manusia ya, dari kemaluan. Satu bisa jadi air mani. Ya, ini sempat kita bahas di episode sebelumnya. Air mani ialah cairan yang keluar setelah melakukan senggama atau di saat bermimpi. Kita sering dengar istilah mimpi basah ya. Maka jelas mani, ketika seseorang keluar mani, ini kemudian yang harus dilakukan adalah wajibnya mandi ataupun mandi besar. Besar. Dan mani itu bukan najis ya. Kedua, madhi. Madhi itu cairan yang keluar seperti getah di saat seseorang merasa terangsang, mungkin saat mendengar atau melihat lantas terangsang keluar cairan, maka caranya adalah dia ketika sudah berwudu maka batal wudunya, kemudian dia harus mengulangi wudunya kalau mau hendak sholat. Lantas kata Nabi, basuhlah zakarnya, basuhlah zakarmu, artinya basuhlah kemaluannya. Jadi tidak kemudian mandi, berwudu. Tidak. Kalau madi kemudian wadi, nanti ada air wadi. Kalau tadi madi ya. Kalau yang ketiga madi itu ketika kita memikul beban yang berat. Kecapean gitu kan, kelelahan, mungkin sudah nge-MC wedding ya. Sabtu Minggu dari pagi sampai malam. Keluar air madi. Atau juga begitu keluar begitu kencing tiba-tiba keluar cairan yang berbeda dengan air kencing, maka itu wadi. Madi, wadi itu wudu. Cukup dengan wudu, bersihkan zakar, kemudian berwudu, tidak perlu mandi seperti halnya
air mani. Kalau air mani dia harus mandi besar ya? mandi wajib. Sudah tahu cara mandi wajib? Insya Allah sudah. Alhamdulillah, nggak perlu dijelaskan ya, karena sudah dijelaskan. Sudah dijelaskan di episode sebelumnya, mungkin bisa di search ya. Betul, di video di YouTube-nya PJTV Official. Ada di situ tata cara mandi wajib ya, bagi yang belum tahu seperti apa tata caranya ya. Betul. Oke, dan kita masih akan melanjutkan kembali tentunya pembahasan mengenai hal-hal yang membatalkan wudhu, dan juga nanti ada hal-hal yang membatalkan tayamum. Apakah sama atau tidak antara membatalkan wudhu dan juga membatalkan tayamum? Kita langsung ke hal-hal yang memang membatalkan tayamum ya. Ya. Sebelum masuk ke hal-hal apa saja yang membatalkan tayamum, ini tadi saya jelaskan ada dua aspek yang mesti kita pahami ya. Satu, ada yang disepakati bersama bahwasanya itu batal. Kedua, ada aspek yang terjadi perselisihan, masih perbedaan sampai pendapat. saat ini Kalau tidak ada perselisihan mah jelas tadi ya, buang air kecil, buang air besar, kentut, itu tidak ada perselisihan, itu membatalkan wudhu. Nah, yang terjadi perselisihan adalah apakah menyentuh zakar, kemaluan, itu membatalkan wudhu. Misalkan lagi sholat atau sebelum sholat, kemudian Aka aja lah contohnya ya, jangan saya. Aduh, saya selalu gak apa-apa. Saya senang menjadi contoh, tapi contoh yang baik dong udah. Jangan yang kan buruk. Gak ada yang buruk kan, Aka suka wudhu kan. Alhamdulillah. Iya, makanya kulit muka saya bagus, saya sering wudhu. Bukan ke tempat klinik bukan ya? Bukan. Karena mahal, ada uang. Iya. Nah, kaitan dengan zakar, ini terjadi perselisihan, perbedaan pendapat. Bukan perselisihan ya, perbedaan pendapat. Dalam hal menyentuh zakar, terdapat dua pendapat di kalangan para ulama. Pertama, yang berpendapat bahwa menyentuh zakar itu membatalkan wudhu. Yang kedua, berpendapat bahwa menyentuh zakar itu tidak membatalkan wudhu. Ini hadisnya panjang nih Aka ya. Salah satunya misalkan hadis dari Busroh bin Sofwan, hadis riwayat Imam yang 5, dan dinyatakan sahih oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man massa dzakarahu falyatawaddo. Siapa yang menyentuh zakarnya, siapa yang menyentuh kemaluannya, falyatawaddo, hendaklah dia berwudu. Ini hadis yang menyatakan mestinya berwudu ketika dia menyentuh kemaluan, berarti batalnya wudu. Berdasarkan hadis ini berarti menyentuh zakar itu membatalkan wudu. Ada yang kedua, wa an Talq bin Aliyin radhiyallahu anhu, dari Talq bin Ali radhiyallahu an, ia berkata, qala rajulun, telah berkata seorang laki-laki, masistu zakari au qala rajulu yamassu zakarahu fi sholati alaihi wudu'u, faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la innama huwa bad'atun minka. Telah datang, telah berkata seorang laki-laki, aku telah menyentuh zakarku. Atau ia rawi berkata bahwa seorang laki-laki menyentuh zakarnya pada waktu sholat. Apakah ia harus berwudu? Ini jawaban Nabi SAW, la, tidak perlu katanya. Tidak perlu. Kenapa? Innama huwa bad'atun minka. Sesungguhnya zakar itu bagian dari tubuhmu. Seperti itu ya. Jadi ini hadisnya riwayat Imam yang 5. Ya, masih ada hadis lainnya? Ya, berdasarkan hadis ini berarti menyentuh zakar, menyentuh kemaluan itu tidak membatalkan wudu. Nah, kalau kita perhatikan dua hadis ini tampaknya kontroversi. Terjadi apa? Perbedaan ya, kontroversi. Satu, hadis yang pertama memerintahkan wudu dan membatalkan wudu ya, disebabkan menyentuh zakar. Hadis yang kedua menyatakan bahwa menyentuh zakar itu tidak membatalkan wudu. Kalau mau mencari mana hadis yang paling kuat dari kedua hadis yang tadi diungkapkan kepada Anda, sepertinya agak sulit Aka ya. Karena satu, hadis yang pertama ini dikeluarkan oleh Imam yang 5 dan dinyatakan sahih oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Yang kedua, hadis yang kedua ini sama juga diriwayatkan oleh Imam yang 5 dan dinyatakan sahih oleh Ibnu Hibban juga, tetapi Ibnu Al-Madini menilai hadis yang kedua lebih bagus daripada hadis yang pertama. Dalam hal ini Imam Malik menyimpulkan bahwa wudu dari menyentuh zakar itu hukumnya
sunnah bukan wajib. Maka jalan yang sebaik-baiknya di dalam hal ini ialah yang ahli hadis namakan dengan thoriqatul jam'i, menggabungkan antara dua hadis. Cara memakai dua-dua keterangan tersebut yaitu kita katakan bahwa memegang kemaluan itu tidak membatalkan wudhu, tetapi lebih baik kita berwudhu lagi sesudah memegang kemaluannya. Kemaluan. Jadi prinsipnya tidak membatalkan wudhu, tetapi berwudhu lagi itu lebih baik, lebih afdol, aman ya. Mungkin lebih bukan afdol ya, lebih menenteramkan mungkin. Lebih tenang jadinya. Oke. Nah, jadi tapi yang jadi pertanyaan adalah punya sendiri atau punya orang lain nih. Maksudnya kan kalau suami istri, maaf kan kita berbicara wudu ini kan akhwat pun perempuan pun kan pasti berwudu kan. Misalnya dia memegang punya anak balita, ada sesuatu untuk dipegang, atau juga mungkin punya suaminya misalkan, ini bagaimana ini? Betul, pertanyaannya dalam. Nggak kepikiran lah sama saya, tapi kepikiran sama Aka ya. Saya kalau harus itu saya selalu terpikir. Kayaknya ini tayangnya harus malam ya. Jadi luar biasa ya. Disebutkan di dalam keterangan hadis adalah menyentuh zakar, menyentuh kemaluannya. Berarti menyentuh kemaluan yang punyanya. Bukan menyentuh kemaluan punya orang lain. Punya orang lain. Begitu. Jadi perempuan pun berarti ini untuk kepada laki-laki karena zakar itu sendiri kan laki-laki. Sebetulnya baik itu laki-laki ataupun perempuan, dua-duanya. Itu ya. Oke, jadi itu sudah terjawab, tapi kita masih tetap ingin mengetahui karena hal-hal yang membatalkan tayamum apakah memang sama dengan hal yang membatalkan wudu. Tentunya nanti kita akan bahas lagi udah ya secara lebih mendalam mengenai hal tersebut. Untuk itu jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini.